adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Panji. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu tentang NAT. Nah, di NAT ini itu ada beberapa materi. Yang pertama itu ada teori NAT, kemudian konfigurasi topologi NAT, konfigurasi IP address, kemudian konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dynamic, dan mengamati paket NAT, dan ada konsep NAT statik dan dinamik. Kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi NAT statik. Nah, di sini kita langsung saja membahas ke materi yang pertama yaitu teori NAT. Nah, di sini ada definisi NAT. Nah, NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. Nah, NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau menggunakan IP publik. Nah, NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. Nah, NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal retro, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, ini jenis NAT yang pertama. Yang itu satu ada full clone NAT atau one to one NAT. Nah, jenis ini yang paling terbuka. Kemudian ada semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Nah, kemudian ada paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Dan jenis NAT yang kedua ini ada restricted clone NAT. Ini lebih aman daripada full clone. Nah, NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Nah, tapi portnya boleh berbeda. Kemudian di sini jenis NAT yang ketiga itu ada port restricted clone NAT. Nah, ini sama seperti restricted clone, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Nah, NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, kemudian ada jenis NAT yang keempat ini ada symmetric NAT. Nah, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau WSP itu setiap koneksi ke tujuan berbeda, atau IP port di luar berbeda. Nah, ini akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap. Setiap arah punya pasangan sendiri yang mana. Selanjutnya di sini ada type NAT. Nah, ini ada NAT type statis. Nah, NAT statis ini menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP yang ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination. Nah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan ke dalam tabel NAT. Nah,
NAT statia terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside. Nah, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengembalian dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Kemudian di sini ada tipe NAT yang kedua. Di sini ada NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis ini menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban. Nah, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. Ini NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada NAT system full dan NAT system overload. Nah, ini ada tipe NAT yang ketiga. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperasikan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Nah, sejumlah IP lokal internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Nah, sejumlah IP lokal internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Nah, hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Nah, sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Itu untuk NAT, untuk tipe NAT yang sistem overloading. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja untuk yang pembahasan pertama teori NAT. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi kedua, itu persiapan topologi NAT. Nah, di sini saya sedang menyiapkan ini satu server dan 3 router, 1 switch dan 2 PC. Nah, jadi ini server, kemudian router pertama ini nanti itu sebagai Google, kemudian kedua itu USP, ini klien, ini switch, dan ini untuk PC-nya teman-teman. Nah, jadi nanti si server dan ini tuh nanti ini sebagai IP public teman-teman. Ini itu sebagai IP privat atau kebalikannya teman-teman. Enggak, ini sebagai IP privat, ini sebagai IP publik. Nah, di sini kita langsung saja bongkar dulu teman-teman. Sambungkan dulu ke kabel. Coba rapikan dulu. Oke, untuk segini teman. Nah, selanjutnya saya akan memberi IP masing-masing teman. Di sini contohnya ini IP-nya itu 172.16.20.1/24. Nah, ini untuk IP yang ini. Kemudian untuk router Google ini IP-nya itu contohnya 172.16.20.2/24. Dan ini untuk IP umumnya itu 10.10.10.1/30. Oke, ini 10.10.10.30.
mungkin seperti ini teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya kita akan bahas di materi berikutnya teman-teman. Mungkin itu saja untuk yang persiapan topologi NAT. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address addressing teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke sisi bawahnya, dan di sini tanpa banyak nama kita langsung konfigurasi IP addressnya. Di sini kita mulai dari router Google dulu teman-teman. Ini sama saja, kemudian yang seperti biasa enable. Oke, kemudian sini masuk ke interface G0 slash G0. Oke, G0 slash 0, kemudian enter, kemudian no shutdown. Oke, kemudian di sini tambahkan IP addressnya, yaitu 172.16.16.20.2 kemudian sampai maksnya titik 0 titik 2 titik 0. Oke, enter. Oke, kemudian masuk ke interface G0 slash 1 shutdown. Oke, kemudian tinggal masukkan IP address. Coba lihat IP addressnya, itu 10.10.1.255.255.255.252. Enter. Oke, tidak masalah. Ini untuk yang konfigurasi di router Google. Selanjutnya kita ke router ISP. Ini seperti biasa enable. Oke, kemudian di sini masuk ke interface G0 slash 0, enter, no shutdown, kemudian IP tag 10.10.1.255.5.252, enter. Oke, kemudian masuk ke interface 0 1. Selanjutnya kita ke dan IP address 3.1.255.255.0. Coba lihat dulu interface G0 1. Ini 252. Oke, tidak masalah. Klien ISP sudah, tinggal kita ke router klien. Ini seperti biasa enable konfigurasi terminal, kemudian interface G0 slash 1, enter, no shutdown. Oke,
interface. Oke, 0/0 enter. Kemudian mau shutdown dan IP address 11 di sini 255.255.252. Oke, sebentar kita tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita tinggal di switch dulu. CLI kemudian di sini dan nambah configure si terminal. Kemudian kita masuk dulu buat dulu VLAN 10. Sub interface A0/2 switchboard mode access switchboard access VLAN 10. Oke, enter dan pin 20 switchboard kemudian suku interface FA kelas 3 switchboard mode access switchboard access VLAN 20. Tinggal yang interface FA0/1 switchboard mode term bisa. Oke, coba switchboard term mode 10 20. Oke, ini selanjutnya kita tinggal di client. Di sini masuk ke interface ya. 0/1 10. Kemudian IP address 192.168.10.1 0. Oke. Oh, kita encapsulate
encapsulation batuan Q10. Kemudian IP address 92.8.10.1 dan exit 0 terus 1.20 dan encapsulation batuan Q20 kemudian tinggal IP address 92.20.1.255.0. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya di sini jangan lupa PC-nya kita beri IP. Nah, ini untuk IP PC-nya. Itu 92.1.2. Oke, tinggal subnet max gateway 19.8.10.2 seri tik 1 di satunya ini 192.168.10.2 ini sudah ketuanya 19.168.10.1. Oke, ini sudah, tinggal kita IP di servernya. Desktop IP configuration, dan ini 172.16.20.1 dan ini 1.20.2. Oke, ini kita sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi addressnya. Nah, mungkin seperti itu teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan ketiga, itu konfigurasi IP address. Nah, di sini kita lanjut membahas materi berikutnya, itu konfigurasi static routing. Nah, di sini kita langsung saja. Oke, ini sebenarnya ini kita alokasikan ini contohnya ini AS1 dan untuk yang ini AS2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja konfigurasi di router yang Google ini. Enable konfigurasi terminal. Oke, di sini kita masuk ke router BGP. Nah, kita ini konfigurasi menggunakan BGP teman-teman. BGP 1. Oke, kemudian sini tinggal neighbor, masukkan IP-nya 10.10.10.1, kemudian tik 2 10.10.2. Sini remote AS-nya ini remote AS2. Enter. Oke, kemudian networknya 10.10.10.0
Kemudian sini maksnya 255 titik 252, enter. Di sini enter lagi, kemudian sini IP nya 172.16.20.0, kemudian max 72.16.20.0. Oke, enter. Oke, sini setelah selesai, selanjutnya kita lanjut di router ISP ini. Apa seperti biasa. Oke, sini masuk lagi ke router BGP 2, enter. Kemudian naik port 10.10.10.1, kemudian remote AS nya 1, enter. Nah, disini nanti ada pemberitahuan BGP 5 Adsense Network 10.10.1 sudah up, teman-teman. Nah, lanjut di sini tinggal yang network itu 10.10.10.0 max 255 titik 252. Oke, enter. Oke, tidak ada salah, masuk lagi. Sini tanggal 11.11.11.1, sorry, 0, maksnya 255 titik 52. Oke, enter. Oke, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini kita coba exit dulu, teman. Kita coba ping ke yang 172 ini, teman. Itu menggunakan perintah ping 172.16.20.1. Gak bisa. Oke, sini sudah bisa, teman. Nah, ini harusnya 5, teman. Oke, selanjutnya kita lanjut yang di klien. Sini enable kemudian di sini kita coba dulu, teman. Ini perintahnya ini tinggal masukkan saja IP root coba. Oke, bisa. Ini kita coba ping 172 16 20 1.
sudah sukses ya teman-teman, itu sama 4/5 nih. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi static routing. Oke, di sini lanjut kita akan membahas materi berikutnya, itu konfigurasi NAT dynamic. Di sini kita langsung saja. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita masuk dulu ke router client. Oke, di sini sudah masuk ke konfigurasi terminal. Nah, teman-teman tinggal saja masukkan perintah access list satu permit, kemudian masukkan IP-nya 92.168.10.0, kemudian 0.0.0.0 oh sorry 10.0.0.255 Oke, enter. Nah, oke, tidak ada masalah. Selanjutnya sini masukkan lagi perintah sama teman, access list 1 permit, kemudian 192.168.20.0 Oke, sini enter. Oke, tidak ada masalah. Kemudian masukkan IP NAT inside source list 1 interface G0/0, kemudian overload. Oke, di sini sudah overload, kita coba enter. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya langsung lagi perintah interface gigabyte ethernet 0/0, enter, kemudian IP NAT outside, enter, kemudian enter space G0/1.10, enter, kemudian IP NAT inside, enter, kemudian interface G0/2 1.20. Oke, 10 sudah, enter, kemudian IP NAT outside, enter. Oke, nah di sini cukup sampai di sini teman-teman yang konfigurasinya. Nah, di sini kalau sudah konfigurasinya, kita akan coba ke sini, ke PC 0, kemudian ke command prompt. Nah, di
sini kita akan coba ping teman-teman, ping ke yang 172.16.20.1. Oke, coba. Oke, di sini sudah replay from teman-teman, artinya ini sudah berhasil. Oke, di sini 20.1 sudah, kita akan coba yang 20.2 nya teman-teman. Tuh. Cek apakah bisa. Oke, sini juga sudah bisa teman-teman. Nah, jadi tadi konfigurasinya sudah berhasil teman-teman. Nah, ini buktinya sudah bisa ping ke 20.1 dan titik 2. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi NAT dynamic. Oke, sini lanjut kita akan membahas materi berikutnya, yaitu mengamati paket NAT. Sini kita masuk saja. Nah, di sini untuk mengamati paket NAT, di sini kan ada real time dan ada simulation di pojok kanan bawah. Nah, ini pilih yang simulation. Dan kita akan coba kirim paket dari PC0 ke server. Nah, coba lihat simulasinya. Nah, di sini ini kita coba di sini dulu tuh. Nah, seperti ini. Sini dari PC0 ini kita tekan saja di ini play. Nah, dari PC0 ini nanti ke switch. Nah, kita lihat PC0 ke switch. Kita perhatikan di sini switch, kirim lagi ke klien. Nah, kemudian di sini lanjut dari klien ke ini ke router ISP. Nah, itu teman. Nah, dari router ISP lalu ke Google. Nah, kemudian dari Google lanjut ke servernya teman yang dituju dari PC0. Oke, kita jelaskan di sini. Lihat di sini. Nah, lihat di sini. Untuk dari switch itu ini Ethernet tidak menggunakan FA0/2. Oke. Kemudian ini dari klien. Ini dari klien ini FA-nya 0/1. Yang kita coba lihat dari ISP. Nih, layar port 3 size 1. Oke. Kemudian di sini SP lanjut, dari SP ini lanjut ke dikirim ke Google. Coba lihat di sini Google. Google. Nah, di Google ini IP-nya itu 172.16.20.1. Nah, ini menggunakan. Nah, itu untuk dari Google teman. Kemudian dari Google ini dikirim lagi ke server. Oke, coba lihat server. Nah, ini seperti ini teman. Nah, ini untuk IP yang dari server 172.16.20.1. Oke. Nah, setelah nyampe di server, nanti server ini akan mengembalikan paketnya kembali. Setelah lihat sini, coba play. Oke, dari switch. Dan dari Google ke server. Nah, kita lihat dari server ini akan balik lagi ke router Google. Selanjutnya Google juga akan mengembalikan lagi ke ISP dan seterusnya, ISP ke klien. Kemudian klien akan lagi kembalikan lagi ke switch. Nah, sini yang terakhir ini switch ke PC0. Nah, setelah
lihat di sini dari switch ke PC 0. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Jadi kirim paketnya ini sudah berhasil teman-teman. Jadi seperti itu untuk simulation kirim paket teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang mengamati paket NAT teman-teman. Oke, di sini kita lanjut konsep NAT static. Kita akan membahas konsep NAT static versus NAT dynamic. Oke, ini kita lanjut sini. Nah, sebenarnya tadi saya sudah menambahkan ini teman-teman. Nah, satu server lagi teman-teman. Nah, untuk yang dynamic itu main to one. Yang static ini one to one teman-teman. Ini main to one ini hanya untuk satu router saja teman-teman. Untuk static ini nanti kita akan konfigurasi yang IP public dan IP private. Oke, di sini untuk konfigurasinya teman-teman tinggal masuk dulu ke router client. Ini seperti biasa enable konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface. Oke, coba dulu G0/2 enter, kemudian mau shutdown. Oke, sini tinggal tambahkan IP address-nya 192.168.30.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, di sini kita lanjut enter. Oke, setelah ini hanya cukup segini teman-teman konfigurasinya. Di sini kita jangan lupa kita beri IP secara manual di server yang baru ini. Itu ke desktop IP configuration, dan di sini IP address-nya itu 192.168.30.2. Oke, subnet sudah, tinggal gateway-nya 192.168.30.1. Oke. Nah, di sini kalau sudah teman-teman, ini ada tambahan teman-teman. Tinggal masuk ke menu service, kemudian masuk ke HTTP. Dan di sini sudah teman-teman. Nah, pilih yang index HTML ini edit. Kita edit, coba yang ini teman-teman. Nah, itu kita coba dengan perintah editnya apa saja sini. Contohnya di sini halo Raka. Oke, ini save. Coba save lagi. Oke, sini sudah teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasannya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, mungkin itu saja untuk yang konsep NAT statik dan dinamik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi yang terakhir, itu konfigurasi NAT statik. Oke, di sini kita langsung saja. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita masuk dulu ke router yang client. Kemudian di sini kita kemudian di sini masukkan perintah IP NAT inside source.
dengan masukkan IP-nya 192.168.30.2 30.2. Kemudian selanjutnya plastik 3 peanut inside. Enter. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba address. Kita masuk ke interface g0/0 dan IP address 11.11.11.2. Kemudian oh 255 0. Oke, enter. Oke, tidak masalah. Kita coba exit dulu, masuk lagi interface g0/2, kemudian IP NAT inside inside. Oke, sekarang oh ya, di sini teman-teman bergarisnya. Sorry. Nah, di sini kita lanjut ke router ISP, teman-teman. Coba enable konfigurasi terminal IP interface g0/1 dan IP address 11.11.11.2 1 255.255.0. Bentar, sini sudah, tinggal yang di Google. Oke, kita coba ke sini dulu teman. Ping 11 plastik 3. Oh, bisa. Oke, berapa itu? Oke, kita lanjut lagi teman. Kita ke Google. Sini kita enable seperti biasa. Kemudian di sini masukkan router BGP 1, enter. Kemudian neighbor itu 10.10.10.2, kemudian remote AEC 2. Oke, enter. Oke, lanjut kita di ISP lagi. Coba exit dulu teman. Masuk ke router BGP 2 dan enter. Networknya 11.11.11.0 dan max itu 255.255.
coba ping teman. Kalau sudah bisa Kemenpro nih ping ping 11.3 bisa. Oke, standby coba teman. Oke, nggak bisa teman. Oke, kita coba lihat dulu di sini teman. Kita ke web server, web browser. Oke, itu ada sedikit kendala teman-teman. Itu harusnya itu berhasil teman-teman. Jadi itu tadi untuk yang pembahasan konfigurasi NAT statik teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian pembuatan video saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, terutama tadi di materi yang tadi itu ada sedikit kesalahan konfigurasi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.